Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Peter Aman OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Peter. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik, salam sejahtera untuk semua. Puji Tuhan, sehat ya Romo ya? Ya, sehat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Peter. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas belas kasih-Mu. Semoga dengan penuh iman kami mampu mensyukuri rahmat-Mu yang selalu menyertai kami. Semoga kami juga tidak takut menghadapi segala peristiwa yang akan terjadi hari ini dan dalam hari selanjutnya. Sebab Engkaulah andalan kami satu-satunya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 7 ayat 1 sampai dengan 9. Dilanjutkan dengan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya bab 7 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penato. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabiel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi. Sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Ramalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Peter akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita memasuki segmen pertama nih Romo. Dalam segmen pertama ini kita membahas tentang bacaan pertama ya Mo. Ya, baik. Dari bacaan pertama ini sebenarnya apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yesaya, Romo? Iya. Jadi kita semua paham ya bahwa Nabi itu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancang,
yang Tuhan rencanakan bagi umatnya. Singkat cerita, Yesaya menyampaikan kepada Raja Yehuda Ahaz bin Yotam bin Usia, jangan takut. Nah, mengapa raja tidak perlu takut? Nah, kita dengar dalam bacaan pertama tadi konteks dari kisah ini. Nah, pada masa Yesaya, di Timur Tengah kerajaan yang paling besar itu adalah kerajaan Asyur, Iran sekarang. Nah, Yehuda, Israel dan juga Syria itu adalah bawahan, jajahan Raja Asyur. Ya. Nah, tadi disebutkan ketiga kerajaan itu, yaitu kerajaan Syria, Israel, dan Yehuda. Dua kerajaan pertama, yaitu Syria dan Israel, melalui rajanya, ya Rezin itu, kemudian juga Pekah bin Remalia, Raja Israel, mereka itu merancang serangan terhadap Yehuda, mau menundukkan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Nah, serangan itu memang menakutkan Yehuda. Bahkan tadi Yesaya menggunakan bahasa yang amat hiperbolis ya. Dia mengatakan gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi Raja Ahaz beserta rakyat Yehuda memang amat takut. Nah, dalam situasi ketakutan seperti itu, Yesaya datang memberikan peneguhan, memberikan support, membesarkan hati Raja Ahaz supaya mereka tidak perlu takut. Karena apa? Karena mereka tidak akan dikalahkan. Nah, tentu kita akan bertanya, apa dasar ya jaminan dari Yesaya bisa mengatakan itu? Nah, jaminannya tentu saja Allah itu sendiri. Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai satu-satunya andalan, sebagai satu-satunya sandaran bagi Ahaz, bagi Raja Yehuda, bagi kerajaan keturunan Daud ini. Sehingga memang sehebat apapun ancaman itu mereka tidak perlu takut, karena memang Tuhan adalah kekuatan mereka. Bahkan tadi Yesaya mengatakan sebaliknya. Yehuda tidak akan ditundukkan, tetapi kerajaan Israel yang akan terpecah-pecah, tidak akan menjadi kuat. Nah, kalau kita lihat dasar atau fakta sejarah dari peristiwa yang dikatakan Yesaya tadi adalah kondisi kerajaan Israel, kerajaan Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Nah, kita lihat kemudian bahwa kerajaan utara, kerajaan Israel itu kemudian memang hancur, kemudian mereka dibuang ke Ninive pada kurang lebih tahun 722. Hilang kerajaan utara, lalu kemudian nanti menyusul kerajaan selatan dan kemudian dibuang ke Babel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya itu memang adalah sesuatu yang paling inti di dalam seluruh kehidupan orang Israel, maupun di dalam pemerintahan, maupun di dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat, yaitu bahwa Allah atau Yahweh itu adalah andalan mereka satu-satunya. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber ketenangan mereka. Dan tentang hal itu banyak sekali diungkapkan ya di dalam kitab Mazmur terutama. Kalau misalnya kita sempat membaca Mazmur 46 ya ayat 2 sampai 4, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Tidak ada yang perlu ditakuti, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Nah, kata-kata seperti ini
tentu selalu juga menjadi keyakinan dan kepercayaan kita juga. Dalam pengalaman hidup beriman, mungkin kita juga ya secara spontan akan mengungkapkan hal yang sama. Seperti dikatakan Yesaya, seperti diyakini oleh orang-orang Israel. Kita tidak perlu takut. Namun di dalam keadaan konkret, di dalam keadaan nyata, toh kita harus mengakui juga bahwa kendati di satu pihak kita mengakui, mengimani Allah itu sumber kekuatan, di dalam kenyataan hidup kita juga kadang-kadang atau bahkan mungkin sering mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami terancam, sampai kadang-kadang juga mungkin ya dalam arti tertentu kita bisa juga kehilangan iman yang tadi kita katakan. Kita tidak perlu takut, Allah itu andalan kita. Nah itu di dalam kenyataan kita. Nah sehingga memang bacaan ini juga menjadi amat menarik ya, amat relevan untuk kita refleksikan bagi kehidupan kita zaman sekarang. Ya kita masih ingat ya menjadi viral kata-kata jangan takut, kami tidak takut. Nah kata-kata yang sama ya, yang seperti dikatakan juga oleh Yesaya, tidak perlu takut. Mengapa tidak perlu takut? Ya satu, biasanya orang itu tidak akan takut kalau dia melakukan hal yang benar. Kalau dia melakukan hal yang baik. Kalau dia betul yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak merugikan siapapun. Tidak membawa bencana atau kehancuran bagi orang lain. Tidak perlu takut. Karena orang berdiri di atas kebenaran. Demikian juga kita, ya, ketika kita memang menjalani suatu kehidupan yang baik, menjalani suatu pekerjaan kita dengan baik, tidak ada yang perlu kita takuti. Nah, disitulah kata-kata Yesaya juga menjadi bagi kita menjadi sumber dorongan untuk tetap bertahan, untuk tetap tidak takut. Mengapa? Karena kita melakukan sesuatu, kita menjalani hidup dengan sebuah keyakinan bahwa kita ingin menghadirkan sesuatu yang baik, kita ingin menghadirkan kebenaran, kasih, kedamaian, dan kerukunan. Nah atas dasar itu, ya ketika orang melakukan hal yang benar, orang tidak perlu takut. Dan itu amat nyata di dalam pengalaman kita ya. Kalau orang menuduh kita melakukan sesuatu yang jahat misalnya, dan itu salah, dan kita benar, kita akan tetap dengan amat berani mempertahankan. Tidak ada yang kita takuti. Dan memang kita dipanggil untuk itu. Dipanggil untuk menghadirkan apa yang baik, apa yang benar. Dan kalau itu yang kita hadirkan di dalam kehidupan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Dan ketika kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, di situ juga kita memperlihatkan kesetiaan kita. Di situ kita juga menunjukkan bahwa kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, karena memang kita dipanggil untuk itu. Dan kalau ketika kita setia, itu berarti memang kita setia pada apa yang menjadi tugas perutusan kita di dunia. Membawa kebaikan, membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kerukunan. Dan siapa yang melakukan hal-hal itu, dia tidak perlu takut. Karena Tuhan bersama dia, karena dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu kurang lebih yang dikatakan oleh Yesaya kepada Ahaz. Selama dia setia, selama dia menjalankan kekuasaan dan pemerintahan dengan baik dan benar, tidak ada yang perlu dia takuti. Karena dia melakukan sesuatu yang baik, dan setiap kebaikan yang kita lakukan, kita yakin sebagai orang percaya, itu semua berdatang, itu semua bersumber pada Allah itu sendiri. Nah menarik juga ya Romo, di ayat 4 ini selain kita jangan takut, di sini juga terlihat dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Di sini juga kita harus tenang ya Romo. Bisa dijabarkan tenang seperti apa itu Romo? Iya, tenang itu dalam Mazmur juga ya dikatakan, dalam Tuhan hatiku tenang. Ya, tenang berarti kita berada dalam satu kondisi pengalaman dan penghayatan akan hidup seluruhnya dalam penyertaan Tuhan. Orang yang memang sungguh-sungguh memiliki ketenangan batin, itu juga tidak akan takut menghadapi apapun juga. Karena itu misalnya kalau ada sesuatu bahaya, orang sampai tenang, jangan takut. Itu berarti
kita harus menempatkan diri kita, mencoba menghayati pengalaman itu di dalam sebuah pengalaman bahwa Allah tidak jauh dari kita, bahwa Allah selalu bersama kita, sehingga kita bisa mengatakan dalam Tuhan hatiku tenang. Dialah andalanku. Jadi ketenangan kurang lebih mau menjelaskan apapun yang kita hadapi dalam pengalaman apapun, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, kita selalu bersama Dia. Jadi sebuah ungkapan pengalaman iman akan kehadiran Allah sebenarnya. Nah Romo, kalau kita dalam keadaan takut nih ya Romo ya, pasti ada dua ya Romo kemungkinannya. Ada yang dapat menguasai diri dan ada yang terus tenggelam dalam ketakutan itu. Kalau yang dapat menguasai diri kita nggak masalah ya Romo. Tapi kalau yang terus tenggelam dalam ketakutan itu, bagaimana kita seperti apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau memang tenggelam dalam rasa takut yang luar biasa itu kan itu menunjukkan dua hal. Satu, orang itu terlalu percaya diri dan kemudian mengalami bahwa dia terbatas. Akhirnya ambruk. Atau dua orang itu mungkin memang menyadari kekurangan tetapi tidak melihat bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dari dia. Yaitu membuka diri kepada sesuatu yang tidak terbatas, yaitu pada Allah itu sendiri. Sehingga memang satu, kalau terlalu percaya diri atau tidak mempunyai kepercayaan akan takut juga ya, karena bagaimanapun juga sehebat apapun kita terbatas. Nah justru bagusnya ialah ketika kita mengalami keterbatasan itu adalah ruang kesempatan bagi kita untuk membuka diri pada yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Sehingga memang kita tidak akan mengandalkan diri kita sendiri saja, bahwa kita bisa ya, karena Allah juga memberikan kita kekuatan. Tetapi kita juga harus percaya bahwa yang Tuhan bisa kerjakan pada kita juga melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Kita harus percaya itu ya Romo ya. Dalam arti itu kita memang perlu percaya. Jadi dalam ketakutan Tuhan menguatkan kita dalam firman-firman-Nya, begitu kah Romo? Iya, dalam firman itu menjadi inspirasi, menjadi dorongan batin. Saya tidak takut, Tuhan mengatakan ini dan Tuhan tidak mungkin bohong. Nah itu persis dorongan memberi kita support untuk tidak takut. Kata-kata itu. Menarik sekali Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Peter Aman OFM dan saya, Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita memasuki segmen kedua ya Romo, tentang pembahasan Injil. Sebelumnya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali apa-apa yang menjadi poin utama dalam segmen pertama tadi? Ya, mungkin 1-2 hal. Yang pertama, inti dari pewartaan Yesaya tadi, yaitu jangan takut. Ya, sebenarnya memang tidak perlu kita takut dan tidak ada yang perlu kita takuti sejauh ini, bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah satu yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena apa? Karena andalan kita itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Allah. Kita tidak perlu takut karena dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan, dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Nah, dengan optimisme seperti itu kita akan selalu dapat terdorong menjalani hidup kita, memberikan kesaksian Kristiani kita dengan tenang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kendati akan selalu ada kesulitan dan tantangan. Itu kurang lebih. Ya. Dan untuk bacaan Injil hari ini Romo, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Ya, kalau kita menyimak kata-kata Yesus tadi, memang kata-kata yang dipakai Yesus itu keras, celakalah. Jadi ini kata-kata kutukan, kata-kata penghakiman ya. Nah tentu pertanyaannya ialah
Mengapa sampai Yesus itu menyampaikan kata-kata yang sedemikian keras kepada sejumlah kota yang dia kunjungi, kepada masyarakat yang dia jumpai. Ya, tadi disebutkan kota Korazim, kota Betsaida, kota Kapernaum yang selalu disebut ya. Kalau kita ke Kapernaum, di pintu kota itu ditulis The Town of Jesus. Ini kampungnya Tuhan Yesus. Tapi kepada kota itu dia menyampaikan kata-kata yang amat keras. Nah, apa dasarnya? Nah, tentu saja dasarnya adalah bahwa ketegaran hati, ketertutupan, ketidakterbukaan mereka. Di satu pihak Yesus datang mewartakan kabar gembira, membuat mujizat. Tetapi di lain pihak hati mereka tidak terbuka, hati mereka tidak tetap tertutup, mereka tidak mau bertobat. Jadi ada satu kontras yang luar biasa. Asumsinya ialah bahwa mestinya dengan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus, dengan mendengarkan sendiri apa yang diwartakan oleh Yesus, mereka lebih terbuka, mereka lebih tergugah untuk bertobat. Tetapi kenyataannya tidak. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sungguh keras terdengar, bahkan untuk kita sekarang ini juga relevan untuk kita renungkan. Mengapa? Nah, Injil ini mengajak kita kembali untuk merefleksikan dua hal. Ya, satu, pertobatan sebagai satu tanggapan kita atas pewartaan kabar gembira. Mengapa ya kalau setiap kali kita setelah membaca Injil, terutama dalam perayaan bersama, dalam perayaan Ekaristi, kita selalu menyerukan, tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Jadi kita sendiri meminta supaya sabda itu tertanam. Nah, kalau sabda itu tertanam, tentu saja yang menanam juga berhak menuntut pertumbuhan dan akhirnya juga buah. Mungkin orang-orang Korazim, Betsaida sudah mendengarkan, Tuhan menanamkan sabda itu dalam hati mereka, tetapi tidak bertumbuh, tetapi tidak berbuah. Nah, dalam arti itu kata-kata Yesus juga memang menjadi amat relevan juga untuk kita. Mengapa? Mestinya ya orang-orang Betsaida, Korazim memiliki lebih banyak kemudahan untuk bertobat. Kenapa? Mereka mendengar sendiri Tuhan bersabda. Tuhan sendiri hadir mengerjakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi betapa sulitnya untuk percaya, betapa sulitnya mereka bertobat. Termasuk juga warga sekampung Yesus di kota Kapernaum, kota yang juga tadi oleh Yesus dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan? Tidak, tidak akan ditinggikan, bahkan lebih buruk dari Sodom. Nah, itu berarti bahwa apa yang kurang, apa yang tidak optimal mereka upayakan dalam hidup adalah mendengar, tetapi sabda itu tidak berbuah. Yesus melakukan sesuatu, mujizat, tanda-tanda, tetapi itu tidak menggugah hati mereka untuk berubah. Nah, masalahnya di sini adalah apa yang disebutkan oleh Paulus misalnya dalam Gaudete et Exsultate, yaitu ya kita kadang-kadang merasa diri kita safe ya, merasa diri kita aman. Ngapain lagi, kita kan udah dari kecil dibaptis, udah lama jadi Katolik, jadi sudah aktif di gereja. Kegiatan apa sih yang saya tidak ikuti? Ngapain lagi kita perlu buat sesuatu yang lebih? Nah, saya sangka ini juga bahaya ya, kita merasa aman, seolah-olah kita itu menjadi baik dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita kerjakan, dan merasa ini sudah hebat saya. Nah, mentalitas seperti ini sebenarnya itu berarti merasa bahwa kita menjadi selamat ya karena kita punya pekerjaan sendiri, karena upaya kita sendiri, karena karya-karya kita sendiri. Tidak berbuat lebih dari itu. Padahal Yesus menuntut lebih. Ya, karena apa? Ukuran kesempurnaan Kristiani kita itu kan luar biasa menurut saya ya. Menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu berarti tidak ada kata cukup. Tidak ada kata sudah cukup, sudah pas, segini aja. Minimalisme seperti itu sebenarnya tidak relevan.
Tapi kita harus selalu mengupayakan dan mengusahakan sesuatu yang lebih. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain adalah juga merasa aman karena kita tahu apa yang kurang. Pengetahuan iman saya sudah cukup. Saya mengerti baik tentang kitab suci, saya mengerti baik tentang ajaran gereja. Ya sebenarnya ya itu tentu saja baik, tentu saja perlu. Tetapi pengetahuan itu kan sebenarnya itu menjadi modal kita untuk mengungkapkan hidup kita sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi hidup Kristiani berdasarkan pengetahuan iman Kristiani. Tidak cukup mengetahui, tetapi pengetahuan itu juga harus kita upayakan menjadi kenyataan hidup. Sehingga memang upaya menjadi orang Kristen itu tidak bisa ditargetkan sampai tahun sekian, sampai sekian lama. Tetapi perjuangan seumur hidup sampai akhir. Pada saat akhir itulah baru orang bisa melihat dan menilai. Karena itu Yesus itu mengatakan supaya kita jangan menghakimi atau menilai orang lain. Karena apa? Karena ukuran sempurnanya itu adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak pernah orang bisa mengatakan cukup. Tidak pernah orang bisa mengatakan saya ini sudah Kristiani. Tetapi harus berjuang terus. Begitu kita merasa berpuas diri, kita tidak buat apa-apa lagi. Merasa aman dengan diri kita sendiri, seolah-olah kita sendiri yang menjamin bahwa kita selamat. Nah, mentalitas seperti itu juga dikecam oleh Yesus. Oleh orang-orang di Kapernaum. Kita akan satu kampung dengan Yesus. Kita akan tahu dia, mengerti dia, dengar dia, lihat dia tiap hari. Tetapi bukan itu penting. Tetapi setelah itu apa? Apa dampak dari pengalaman perjumpaan dengan Yesus? Kalau kita mempunyai kebiasaan membaca kitab suci, itu kebiasaan yang baik, kebiasaan bagus. Tetapi pertanyaannya lah, ketika kita mendengarkan sabda Allah dalam kitab suci, sabda itu menggugah apa dalam hidup kita sehingga kita berubah, sehingga kita meningkatkan mutu hidup Kristiani kita. Nah, itu sebenarnya yang memang kita upayakan di dalam hidup, dan menjadi Katolik saja tidak cukup. Tetapi apa arti menjadi Katolik bagi dunia sekarang ini, bagi masyarakat di sekitar kita? Dan di situ yang Yesus katakan menjadi garam dan terang itu. Menjadi Katolik secara formal, menjadi anggota gereja tentu saja penting. Tetapi kita dipanggil bukan untuk menjadi anggota gereja saja, tetapi supaya gereja itu menjadi tanda dan sarana kehadiran kerajaan Allah, membawa sukacita, kerukunan, damai sejahtera bagi sesama. Sehingga memang Yesus tadi mengecam kota-kota itu karena merasa berpuas diri. Tidak lebih dari hanya melihat dan menuntut kalau perlu Yesus membuat mujizat, tetapi dampak dari itu pada hidup mereka tidak ada. Nah Romo, di sini juga dikatakan seperti itu ya Romo. Tetapi kalau kita kenalkan Yesus itu adalah seorang yang sangat pengampun ya Romo ya. Kenapa di dalam Injil Matius ini Yesus begitu marah sehingga mengutuk ketiga kota tersebut? Jadi bertolak belakang dengan Yesus yang pengampun. Iya, saya pikir pengampunan itu tidak batal hanya karena kata-kata kasar ini. Tetapi kadang-kadang kita juga membutuhkan kata-kata yang kasar. Seperti orang tua kepada anak. Kadang-kadang orang tua kepada anak itu bisa keras. Bukan karena tidak mencintai. Tetapi justru karena mencintai. Ya, seperti itu juga kata-kata Yesus. Artinya apa? Seperti tadi saya katakan kontras. Mestinya kamu itu harus lebih baik. Apa sih yang kurang? Ya, saya wartakan, saya tunjukkan di sini. Kok seperti ini? Nah, saya pikir ungkapan-ungkapan seperti itu sebenarnya menjadi biasa. Sama sekali tidak mau mengatakan bahwa Yesus sekarang marah, tidak mengampuni, tidak. Tetapi justru karena perhatian yang luar biasa, maka kata-kata tadi itu memang terasa amat keras, bahkan mungkin kita katakan kasar. Lebih emosional ya Romo ya? Lebih emosional ya. Jadi Romo, kalau misalnya di sini kita mengatakan Yesus juga sebenarnya ditolak juga ya Romo ya di kotanya sendiri yang seperti tadi Romo katakan di Kapernaum ya Romo ya. Apa begitu juga dengan kehidupan sekarang gitu Romo, seandainya ada tentang pewartaan tentang firman-firman Tuhan itu, bisa terjadi begitu Romo? Ya, artinya begini, seperti tadi saya katakan, menjalani kehidupan beriman itu tidak cukup hanya dengan melaksanakan sesuatu yang serba formal. Artinya apa? Bisa saja ya, kita misalnya kasih contoh yang amat konkret dari Injil itu sendiri.
Ya, bagaimana Yesus pun ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Ya. Oleh orang-orang sekampungnya. Kenapa? Karena memang mereka mau supaya Yesus melakukan apa yang mereka kehendaki. Ya. Sebaliknya, Yesus justru menuntut mereka berubah Ya. sesuai dengan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah. Ya. Nah, dalam arti itu, saya sangka godaan kita juga di dalam hidup beriman juga amat kuat. Bahwa kita setelah kita percaya, mungkin bahkan membaktikan waktu kita, diri kita untuk gereja, untuk Tuhan Allah. Kita merasa berhak supaya Tuhan Allah melakukan apa yang kita kehendaki. Iya. Supaya Yesus melakukan apa yang kita kehendaki dan menjadi amat kecewa dan mungkin meninggalkan gereja kalau apa yang kita kehendaki tidak terwujud. Saya pikir mentalitas seperti ini yang ingin dikoreksi oleh Yesus. Iya. Ingin dikoreksi oleh Yesus. Kita yang dituntut untuk berubah terus-menerus supaya sesuai dengan doa Bapa kami itu. Kehendak Allah yang harus terjadi. Tetapi dalam pengalaman hidup kita malah memaksa supaya Tuhan Allah melakukan apa yang kita kehendaki. Dengan doa-doa juga. Dengan doa-doa kita juga karena memaksa-maksa Tuhan. Iya. Harus seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kita juga harus membuka diri ya Romo ya. Iya. Kalau dikatakan tadi Romo bahwa ketiga kota ini menutup diri dari tawaran keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Begitu juga dengan kita pribadi ya Romo ya. Harus membuka diri juga dan terus belajar ya Romo. Terus belajar. Ya, artinya kalau kita ingat Injil minggu yang lalu ya. Di mana Yesus mengatakan, ibuku, saudara-saudariku adalah mereka yang melakukan kehendak. Nah, siapa ibu Yesus? Itu Maria. Dan memang Maria itu adalah contoh orang yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah. Ya. Dengan kata-kata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kata-katamu. Hanya kata-kata malaikat. Mestinya ini sikap iman. Maria sebagai model beriman itu sebenarnya seperti itu. Kita pun mesti menjadi seperti Maria. Membiarkan Tuhan melaksanakan apa yang dia kehendaki. Kita hanya menyediakan diri. Ya. Membuka diri. Karena kita adalah seorang hamba. Jadi tidak pantas hamba memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kadang-kadang itulah yang sering Itu terjadi. yang sering terjadi. Sampai sekarang juga ya Romo ya. Godaan sampai sekarang. Nah Romo, tadi kita sudah membahas tentang bacaan pertama ya Romo, yang diambil dari kitab Yesaya. Dan kemudian membahas juga dalam segmen kedua ini tadi tentang pembahasan Injil yang diambil dari Injil Matius. Bagaimana Romo? Bisakah Romo menarik benang merah dari kedua bacaan pada hari ini? Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya. Bacaan pertama tadi memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak takut. Dan Yesaya mengatakan alasan kita tidak takut itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Nah, bacaan yang kedua, Injil maksudnya, yaitu menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus mengeritik, mengecam orang-orang di Betsaida, di Korazim, bahkan di Kapernaum akan ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya akan apa yang diwartakan oleh Yesus. Mereka bahkan oleh Yesus dibandingkan lebih buruk dari orang-orang yang tidak mendengar tetapi juga percaya. Nah, di mana hubungan dari kedua bacaan ini? Nah, kalau kita lihat Yesaya yang menyerukan supaya tidak takut juga mengingatkan Raja Ahaz supaya percaya kepada Tuhan. Yesus juga mengecam orang-orang Betsaida, Korazim dan Kapernaum supaya mereka tidak mengandalkan diri. Supaya mereka tidak melihat bahwa mereka itu selamat hanya karena menjadi saksi, hanya karena melihat, karena mengalami kehadiran Yesus dan mujizat-mujizat. Tujuannya lebih dari itu, yaitu supaya mereka berubah dan juga terbuka lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan di sini saya melihat godaan yang terjadi pada setiap orang yang beragama atau setiap orang yang beriman, yaitu godaan untuk merasa safe, seperti tadi sudah saya katakan, untuk merasa cukup, atau bahkan merasa bahwa seolah-olah keselamatan itu menjadi sesuatu yang dia upayakan sendiri. Nah, Yesus menggugah mereka. Tidak cukup hanya menjadi warga sekota. Tidak cukup hanya menjadi orang yang mendengar atau menyaksikan seperti orang-orang di kota-kota tadi. Tetapi lebih dari itu adalah supaya apa yang didengar,
apa yang dilihat itu harus menjadi inspirasi hidup yang mendorong kita mengembangkan hidup dengan lebih baik, dengan lebih benar, sebagaimana Allah kehendaki dari kita. Dan disitulah sebenarnya titik sambungnya. Nah, setiap orang yang mengupayakan hal yang lebih baik, yang lebih selaras, lebih sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki, orang seperti itu tidak perlu takut. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama. Kenapa? Karena mereka hidup dalam sebuah kebenaran, karena mereka hidup dengan hanya mengandalkan Allah saja. Dan bagaimana mengandalkan Allah saja? Jadi ingatkan oleh Yesus tadi, yaitu tidak boleh merasa diri hebat atau overconfidence, ya percaya diri terlalu, atau juga bahkan terlalu merasa rendah diri sampai juga tidak lagi terbuka terhadap kekuatan dari Allah. Jadi dua bacaan tadi memberi kita inspirasi bahwa hidup kita itu satu-satunya mesti bersandar pada Allah, mesti bersumber pada Allah, sehingga seperti katakan Mazmur ya, dalam Tuhan hatiku tenang, dialah keselamatanku. Saya melihat di situ benang merah dari dua bacaan tadi, dari Yesaya dan dari Injil Matius. Yang lebih, ya. Luar biasa pencerahan dari Romo pada hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir acara ya Romo ya? Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di ujung acara, dan sebagai penutup kita akan tutup acara ini dengan doa penutup dan kemudian dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Peter. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman, atas anugerah Yesus Kristus Putramu, Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya hati kami terbuka untuk mendengarkan apa yang dikatakannya, supaya hati kami menjadi lahan subur bagi benih sabda yang ditaburkannya, supaya hati kami juga menjadi seperti hatinya, tergugah oleh belas kasih terhadap sesama. Kami yakin dan percaya Engkau menganugerahkan iman, karena Engkau mau menghendaki kami menjadi alat dalam tangan untuk mewujudkan kasih, kebaikan, kerukunan, dan damai sejahtera dalam hidup bersama. Semoga berkat bimbingan dan tuntunan ya Tuhan, kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang siap melaksanakan kehendak-Mu, dan teguh, yakin, dan percaya tanpa takut pada siapapun, karena Engkau adalah Allah kami, andalan kami, sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari semua, mereka yang selalu kita ingat dan kita doakan, serta seluruh alam ciptaan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, janganlah kita takut dan tetaplah kita bersandar pada Tuhan, karena Allah adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi kita semua. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo Peter Aman OFM pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Persoalan
segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka,
Ada pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi
Kita satu saudara bangsa Indonesia. Bila berbeda pendapat kita memohon hikmat kepada Tuhan Maha Bijaksana. Mari mengamalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Kita satu saudara bangsa Indonesia. Bila berbeda pendapat kita memohon hikmat kepada Tuhan Maha Bijaksana. Mari mengamalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, bersatu, bermusyawarah dan mufakat. Kita berhikmat, bangsa bermartabat, berdamai, sejahtera bersama. Kita berhikmat, bangsa bermartabat.